Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya Mas Alvan. Kita yang tidak masuk. Masuk Nihil, semua, Bu. Bu. Masuk semua. Nihil, Bu. Alhamdulillah masuk semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya teman, sehingga bisa masuk sekolah. Hari ini kita akan belajar tentang zat adiktif pewarna. Kira-kira sudah belajar belum di rumah tadi malam atau kemarin? Belum, Bu. Ada yang belum. Baik, untuk mengetahui seberapa mampukah kita untuk mempelajari materi ini, kita mencoba mengerjakan kuis dulu ya, pretest. Silakan HP-nya keluarkan. Silakan dibuka link Google Form yang sudah Ibu bagikan. Ya, kerjakan 2 menit cukup ya. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Sudah? Oh iya, sudah mulai masuk ini. Baik, ternyata hasilnya variasi ya. Ada yang hasilnya alhamdulillah unggul, ada yang masih kurang. Tidak apa-apa, nanti kita belajar bersama-sama supaya yang belum mencapai maksimal bisa paham ya. Kemudian, coba dilihat dalam layar, ada gambar apa itu? Ada yang tahu? Ada yang pernah? Bu. Ya, ada yang pernah makan? Jajan. Saya pernah, Bu. Oh, pernah. Enak ya, Mbak Melita? Sekarang, Ibu ingin mengajak kalian membaca komposisi dari makanan dalam kemasan itu. Dalam komposisi yang terlihat, adakah pewarna makanan? Apa namanya? Siapa yang bisa menjawab? Coba ada. Ya, Mas Ius, silakan disebutkan. Kandungan pewarna makanan ada tartrazin C1 19140 kuning FCF CL 15985. Itu Ibu. Baik, bagus. Ada yang lain? Sama ya, oke, kita lanjut. Sama, Bu. Di sini ada 5 contoh bahan yang untuk pewarna. Sekarang, Ibu mau kalian coba tebak pewarna alami. Ini tadi dari bahan apa saja kira-kira. Ayo, siapa yang mau mencoba? Mbak Yeni ada? Iya, Bu. Saya boleh jawab. Ya, silakan Mbak Yeni. Yang warna hijau dari warna hijau itu kue dari daun pandan. Kalau warna merah sambal goreng dari cabai, Bu. Lalu kalau warna kuning dari yang paling kanan, Bu ya. Itu tumpeng itu ada warna kuning berasal dari kunyit, Bu. Iya, betul Mbak Yeni. Sama, Bu. Sama ya. Bagus, Mbak Yeni, terima kasih. Jadi, hari ini kita itu akan belajar mengenai menganalisis ciri-ciri pewarna alami dan buatan. Kemudian, dampak penyalahgunaan zat aktif pewarna baik di kesehatan, menyelidiki zat adiktif pewarna dalam makanan, nanti kita ada percobaan sederhana. Kemudian, hasil percobaannya kita sajikan dalam bentuk infografis dan nanti kita presentasikan.
Kemudian penilaian untuk hari ini ada yang pertama tadi pretest untuk mengetahui seberapa mampu kita untuk belajar hari ini, nanti untuk membuat kelompok ya. Kemudian penilaian sikap, disiplin dan kerjasama kalian, keterampilan percobaan uji pewarna, keterampilan membuat infografis, presentasi, dan terakhir nanti ada post test. Kemudian hari ini kita belajar itu bertujuan agar mendapat manfaatnya, yaitu kita bisa mempelajari zat aditif dan bahaya penyalahgunaannya, agar kita lebih bijak dalam memilih makanan yang kita konsumsi. Kemudian langkah-langkah yang akan kita lakukan, yang pertama kita akan mengadakan diskusi tentang masalah penyalahgunaan zat adiktif pewarna dalam video investigasi. Nanti masalahnya ya kita saksikan nanti. Kemudian ada uji zat adiktif pewarna alami dan buatan dari makanan. Contohnya nanti kita menggunakan cendol ya. Kemudian membuat infografis sebagai upaya kampanye agar masyarakat dapat memilih makanan dengan pewarna yang baik untuk kesehatan. Kemudian kita presentasikan, dan terakhir nanti ada post test. Ini videonya, teman. Nanti di dalam video ada masalahnya, kemudian ada dampaknya. Jadi kalian saksikan dengan cermat dan seksama ya. Siap? Siap, Bu. Dengar suaranya, teman-teman? Terdengar, Bu. Ada, Bu. Sudah, Bu. Minyaknya ditambahkan dengan bahan-bahan pembentuk adonan cendol. Kalau ini apa lagi? Ini tepung beras, Mas. Iya. Tepung beras. Yang biasa buat campurannya. Ini tepung kanji. Buat tambahan biar tambah kenyal. Jadi ada tepung beras sama tepung kanji berarti ya? Nah, sama tepung rapi. Ini harus diaduk sampai rata nih, Mas. Nah, ini kan belum rata ya. Kalau itu warna apa? Warna pakaian, Mas. Kenapa pakai warna pakaian? Karena pewarna pakaian lebih, nah, warnanya jadi berubah tuh, Mas. Nah, lebih cantik dia, warnanya lebih menarik gitu daripada warna dasar aslinya. Oh, lebih nyala ya? Iya, lebih nyala dia, Mas. Lebih bagus daripada daun pandan tadi kan, tujuannya daun pandan buat wangi ya, Mas, buat menghilangkan bau-bau seperti ada gampingnya tadi, kapurnya. Dengan tujuan pandan, daun pandan itu jadi hilang semua, jadi wanginya wangi daun pandan, Mas. Racikan ajaib yang jauh dari kata sehat. Kini saatnya pengentalan dengan cara perebusan. Dalam proses ini, adonan wajib diaduk terus dan tidak boleh berhenti. Tujuannya, agar tak ada gumpalan saat proses pengentalan berlangsung. Kalau udah kayak gini berarti udah jadi ini ya, Mas ya? Ya, setelah itu nanti kalau udah selesai semua, baru nanti kita cuci, kita buang airnya, kita taruh lagi air, dibilasin supaya bersih. Setelah itu nanti baru kita jual besok pagi. Inilah akhir proses mengerikan cendol dengan taburan bahan non-pangan. Lalu apa akibatnya jika minuman makanan ini terkonsumsi oleh tubuh? BTP itu bahan tambahan pangan yang dari non pangan, misalnya pewarna sintesis buatan yang tidak dianjurkan oleh Departemen Kesehatan, itu memang ada beberapa dampak atau implikasinya bagi kesehatan. Makanan atau minuman yang ditambah dengan bahan tambahan pangan yang non pangan itu tadi sendiri itu adalah misalnya gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, diare, dan bahkan bisa berdampak menjadi kanker, misalnya kanker pada saluran cerna. Saya merasa sedih juga sih ya, karena kita yang membuat alami jadi nama kita juga tercemar gitu kan, dengan adanya yang seperti itu, yang daun-daunan memakai pewarna atau memakai pewarna kastil atau pakaian itu yang buat pewarna cendol itu, jadi nama kita juga rusak dipandang oleh masyarakat. Untuk meyakinkan pembeli ya
kebanyakan kalau yang pakai pewarna itu dawetnya itu dipisah, Mas. Nah, dawet antara dawet sama santan itu dipisah. Kalau yang memang yang dari daun pandan pasti dicampur dan itu tidak mempengaruhi santannya, sehingga santannya tetap warnanya putih asli seperti santan. Karena kita bukan sehari 2 hari jualan di sini. Untuk yang kedepannya supaya lebih dikenal, supaya pembelinya lebih yakin lagi kalau memang kita jualannya itu alami. Ya, kalau kita yang paling utama kualitas dan rasa. Kita nggak mau main-main kalau masalah kualitas dan rasa. Karena itu yang harus kita jaga untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Baik teman-teman, seperti itu ya videonya. Ada yang ditanyakan? Sudah Bu. Lanjut saja ya. Sudah, Bu. Sebelum kalian berkumpul sesuai kelompok, Ibu mau menanyakan, kira-kira dari video tadi isinya tentang apa ya? Ada yang bisa berpendapat? Isinya Bu tentang itu Bu, pembuatan cendol tapi penggunaan zat pewarnanya buatan itu Bu ya. Kira-kira berdampak nggak Bu? Seperti itu mungkin Bu. Ah iya, terima kasih Mas Fajar. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Afan. Ya, tadi di video tadi yang Ibu tayangkan ada 2 pedagang cendol ya, yang satu menggunakan pewarna buatan yang bukan untuk makanan, Bu, yaitu pewarna pakaian. Terus yang satunya menggunakan pewarna alami, Bu, karena pedagang yang tersebut mengutamakan kualitas dan rasa. Itu, Bu. Iya, Terus terima kasih. mungkin mungkin kita harus eh, mungkin dari setelah video tadi di pikiran saya ini Bu, yang menjadi pertanyaan bagaimana cara mengenali dawat yang menggunakan pewarna non makanan dan yang memang menggunakan pewarna untuk makanan, Bu. Iya, terima kasih Mas Afan. Hari ini kita akan berusaha mencari jawaban dari pertanyaan tadi ya, salah satunya dari Mas Afan, gimana caranya untuk mengetahui cendol yang menggunakan pewarna alami sama pewarna buatan. Jadi ini Ibu bagi jadi 3 kelompok ya, satu kelompok 3 orang. Kelompok pertama Mas Fajar, Mbak Melita, Mbak Tasya. Kelompok 2 Mas Afan, Mbak Yeni, Mbak Lida, dan kelompok 3 Mas Ius, Mbak Aimah, dan Mbak Rani. Nanti kalian berkumpul sesuai kelompoknya sambil mengambil alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk uji coba yang sudah Ibu siapkan di depan ini. Tinggal ambil perwakilan kelompok dari ketua kelompoknya ya, mas-masnya. Silakan. Sudah berkumpul? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang kita memahami LKPD-nya. Sudah mendapatkan LKPD semua? Sudah, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar sesuai LKPD. Yang pertama tadi kita sudah menyaksikan video, jadi nanti kalian Ibu minta untuk menganalisis dari isi video tersebut, dari dampaknya, terus penyebabnya, kemudian selanjutnya ditulis dalam tabel. Setelah itu mengadakan uji makanan, uji cendol dengan alat bahan yang sudah disediakan dan cara kerja yang sudah ada di LKPD. Coba dari cara kerja itu adakah yang ditanyakan? Sudah mengerti? Sudah, teman-teman? Mengerti, Ya. Bu. Ya, nanti kalau misalkan ada kesulitan, kebingungan, nanti bisa bertanya saat praktek juga ya. Nah, setelah nanti praktek, kalian akan mengisi tabel. Ini tabel yang berdasarkan video masalah tadi. Kemudian tabel yang bawahnya baru yang uji prakteknya. Silakan bisa memulai prakteknya dan nanti dilanjutkan diskusinya juga. Baik, Bu. Semangat semua. Sudah selesai teman-teman?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, karena nanti yang kita presentasikan itu upaya untuk mengatasi supaya kita tidak salah kanan dengan pewarna yang tidak baik untuk kesehatan, maka langsung membuat infografis yang dipresentasikan ada infografisnya karena waktu kita juga terbatas. Ya, Bu. Buat yang menarik infografisnya ya. Ya, Bu. Ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Ya, alhamdulillah. Ada yang sudah selesai mungkin dari kelompok 1, 2, atau 3 infografisnya? Sudah, Bu. Oh, sudah Mbak Aima. Silakan Ya. bisa ditampilkan, dipresentasikan ya mewakili kelompoknya. Iya, Bu. Sudah ya, Bu. Terlihat ya, Bu, punya saya, Bu. Sudah Mbak Aima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah infografis yang dibuat oleh kelompok kami, Bu. Nah, di sini ini berisi tentang ciri-ciri makanan yang mengandung zat pewarna yang bisa yang baik untuk tubuh kita. Jadi ini ada cendol. Kalau dia menggunakan pewarna alami, biasanya warnanya itu tidak terlalu mencolok, Bu. Kemudian cendol ini kan biasanya pewarnanya dari daun pandan. Nah, karena dia warnanya tidak mencolok, kemudian dia wangi pandan, Bu. Tapi karena dia hanya menggunakan pewarna alami, maka cendol ini hanya bisa bertahan selama 1 hari. Lebih dari itu cendolnya basi, Bu. Begitu. Nah, kalau mau membuat warnanya lebih menarik lagi, bisa Bu membuat zat pewarna, menggunakan zat pewarna buatan, tapi harus zat pewarna yang aman Bu untuk tubuh. Kalau tidak, itu bisa berbahaya untuk kesehatan kita. Begitu Bu presentasi dari saya dan kelompok saya, Bu. Wah, luar biasa Mbak Aima dan teman-teman hasil karyanya ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Aima dan teman-teman. Kemudian coba kelompok 2 atau kelompok 1, adakah yang memberi tanggapan? Silakan, siapa? Saya boleh, Bu. Saya, Bu. Iya, boleh. Siapa dulu? Mbak Tasa, ya Mbak Tasa, boleh Mbak Tasa dulu ya, yang boleh, yang Bu. kelompok 1-nya nanti giliran. Silakan Mbak Tasa. Ini menanggapi, Bu, dari kelompoknya Bu Aima. Tadi kan dari daun pandan, kalau saya biasanya bikin dari daun suji, Bu. Gitu. Oh iya, berarti bisa daun pandan atau daun suji ya Mbak Tasa ya, terima kasih. Jadi dapat ilmu baru. Kemudian kelompok yang lain ada tanggapan? Sudah sama ya, kita lanjut saja. Terima kasih Mbak Aima dan kelompoknya, bisa di stop screen-nya. Untuk memberikan penghargaan untuk yang presentasi, mari kita semua memberikan 2 jempol untuk Mbak Aima sama Mbak Tasa. Beri 2 jempolnya teman-teman. Ya, Bu. Silakan coba Mbak Rani. Mbak Rani? Iya, Bu. Dari Mbak Rani, iya, coba disimpulkan dulu Mbak Rani. Iya, Bu. Dari hasil pelajaran dan diskusi dengan teman kelompok, juga mengamati video tadi, Bu, saya mencoba membuat kesimpulan itu bahan pewarna alami lebih baik dari bahan pewarna buatan. Karena bahan pewarna buatan sulit diuraikan oleh tubuh. Nah, apabila kita pakai terus-menerus dapat menimbulkan gangguan kesehatan, contohnya mual, diare, begitu Bu, bahkan gangguan hiperaktif.
Kemudian upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindarinya yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayuran, kemudian juga jajannya lebih hati-hati tidak memilih jajanan yang berwarna mencolok. Terus kita juga mengutamakan untuk memakai pewarna alami dari bahan-bahan alami Bu, seperti daun pandan, daun suji, kunyit, buah naga, begitu kira-kira Bu. Oke, keren untuk kesimpulannya Mbak Rani. Beri tepuk tangan untuk Mbak Rani. Selanjutnya, Ibu mau melengkapi lagi ya, mengulang lagi supaya lebih paham. Jadi aditif pewarna makanan itu dibedakan menjadi dua ya. Ada yang alami, ada yang buatan. Nah, yang alami itu saat kita uji deterjen, warnanya itu akan berubah lebih gelap. Sedangkan yang buatan cenderung tetap cerah. Hal ini membuktikan bahwa zat pewarna buatan sulit diuraikan dalam tubuh sehingga kurang baik untuk kesehatan. Tapi zat aditif pewarna buatan itu lebih banyak diminati karena selain lebih mudah atau praktis penggunaannya dalam bentuk tubuh itu, variasi warnanya juga banyak, jadinya lebih banyak yang menggunakan. Tapi supaya lebih tetap aman, kadarnya atau penggunaannya itu dibatasi, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan ya nanti bahaya untuk kesehatan kita. Ini Ibu tampilkan di bahan ajar juga ada tentang dampak jika konsumsi berlebihan dari zat aditif buatan. Ada yang dapat merusak hati, ginjal, bahkan hiperaktif untuk anak-anak. Kemudian ada untuk bisa kanker, keracunan paru-paru, tenggorokan usus, bahkan perubahan kromosom juga, ada kanker hati dan menimbulkan alergi juga. Jika berlebihan, melebihi dari batas yang ditentukan. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar dalam memilih makanan dan mengontrol supaya tidak berlebihan. Caranya gimana? Misalnya memilih buah-buahan dan sayuran saja yang alami, kemudian mengurangi konsumsi makanan dengan pewarna buatan, tidak jajan sembarangan, mengutamakan penggunaan pewarna makanan yang dari bahan alami seperti kunyit untuk warna kuning, kakao warna coklat, buah naga warna merah, daun suji yang tadi seperti Mbak Tasa itu usulkan ya, itu sama seperti daun pandan untuk warna hijau. Ayo kita refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah, karena praktek ya. Menyenangkan, Bu. Ada yang sulit tidak hari ini? Yang sulit bagian mana ya? Ya, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Alhamdulillah. Jadi karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran, saatnya kita kuis lagi untuk mengetahui apakah kalian benar-benar sukses memahami atau tidak ya teman. Silahkan dibuka lagi HP-nya. Kita menggunakan kuisis ya sekarang. 3 menit saja cukup ya. Udah ada yang sudah masuk ini. Mbak Yani sudah, Mas Fajar sudah, Mbak Aima sudah, Mas Iyo sudah. Oh udah cepet. Ada masuk semua ini. Bagaimana soalnya udah apa sulit? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah bisa. Udah bisa, alhamdulillah. Untuk peringkat pertama, kuis hari ini itu ada di Mbak Rani. Selamat Mbak Rani. Beri tepuk tangan. Makasih, Bu. Karena hari ini semuanya sudah berhasil menyelesaikan pembelajaran, maka kita kasih 2 jempol untuk kita semua. Luar biasa. Untuk selanjutnya, kalian ada tugas di rumah ya, belajar untuk materi selanjutnya, yaitu tentang pengawet. Teman-teman nanti dibaca saja di buku. Akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa selesai belajar. Sebelum pelajaran berakhir, mari kita berdoa bersama. Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pertemuan selanjutnya.